Bab ke-147, Persangka. Pagi Charles! Sapa Brian sambil berjalan ke arah meja kerja Charles, kemudian menarik sebuah kursi dan menempatkan pantatnya dengan santai. Selamat pagi Tuan Muda. Sahut Charles sambil menutup laptopnya dan menunda pekerjaannya karena kedatangan Brian tersebut. Apa ada informasi terbaru terkait dengan keluarga sepupu aku, Charles? Brian memang telah menceritakan semua yang terjadi dengan Rooney alias Sean Wesley yang sempat mereka curigai terlibat dengan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Brian dan ternyata dia sama sekali tidak terlibat. Brian juga menceritakan secara detail tentang Sean yang diberi pil beracun oleh dokter pribadinya saat dia masih di luar negeri. Dan parahnya, racun itu terus dikonsumsi oleh Sean selama hampir 3 tahun tanpa dia sadari jika pil-pil yang selama itu disangkanya obat tersebut adalah racun. Info terbaru yang aku dapat dari informan kita di ibu kota, sepertinya ada keterkaitan yang sangat erat antara dokter pribadi Sean dengan adik laki-laki Sean. Ujar Charles. Berarti ada kemungkinan besar jika yang menyuruh atau memaksa si dokter pribadi untuk memberi racun ke Sean adalah adiknya sendiri? Atau malah mereka berdua memang bekerja sama untuk maksud tertentu? Tanya Brian curiga. Kedua kemungkinan itu selalu ada Tuan Muda. Bisa jadi salah satu benar atau bahkan kedua kemungkinan itu bisa jadi benar semua. Sahut Charles. Betul Charles, aku berharap kita bisa menemukan bukti yang mengarah pada oknum yang menyuruh meracuni papaku. Aku dan Sean sedang merencanakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menjebak dokter pribadi Sean. Ucap Brian. Agar rencana ini bisa berjalan lancar, aku telah meminta Sean untuk tetap berpura-pura masih sakit dan juga pura-pura tetap mengonsumsi pil yang berisi racun jamur yang diberikan oleh dokter pribadinya tersebut. Lanjut Brian. Jadi, biarlah hanya Sean, aku, Naomi dan juga kamu yang mengetahui bahwa penyakit Sean sudah benar-benar sembuh. Aku juga sudah bilang sama Naomi dan Sean agar Sean tetap memakai nama samaran Rooney untuk menghindari kecurigaan. Pungkas Brian. Baik Tuan Muda. Sahut Charles. Ada satu masalah lagi yang sepertinya perlu segera kita bereskan secepatnya, Charles. Ucap Brian serius. Masalah apa Tuan Muda? Tanya Charles. Sepertinya kita harus memberi pelajaran yang agak berat untuk Stephen. Menurut informasi dari Naomi dan Sean, mobil Stephen terlihat datang ke lokasi gudang tempat Naomi disekap. Sahut Brian. Apa yang ingin Tuan Muda lakukan? Tanya Charles lagi. Aku ingin kamu menjebak Stephen dan buat dia agar mau mengakui perbuatannya tersebut. Caranya terserah kamu, Charles. Ujar Brian. Baik, segera dilaksanakan Tuan Muda. Ucap Charles mantap. Aku tidak bisa mentolerir perbuatan Stephen yang ingin mencelakai Naomi. Ucap Brian. Brian sama sekali belum mengetahui jika Stephen bekerja sama dengan Samuel saat melakukan aksinya menculik Naomi menggunakan anak buah preman utara dan juga Bruno. Sementara itu di lokasi perumahan Dragon Corp, Naomi dan teman-temannya sedang asik bersenda gurau di teras kantor pemasaran, karena sejak dari pagi tidak ada satupun calon pembeli rumah yang datang. Waktu tinggal 3 hari lagi, tetapi masih ada 1 unit rumah yang belum terjual, atau kita iuran saja, terus kita beli sendiri rumahnya. Ucap si SPG centil yang sepertinya memang tidak bisa diam. Mau iuran berapa, ha? Semua gaji dan bonus kita semua dikumpulin saja, uangnya masih belum cukup buat membeli rumah itu. Sahut temannya. Kan yang penting cukup untuk uang muka dulu, sisanya bisa dicicil. Sahut si SPG centil dengan nada kesal, tetap ngeyel. Terus yang mau mencicil sisanya siapa, Nona Centil? Tanya Naomi sengaja untuk membuat si centil yang suka asal ngomong itu bertambah kesal. Si SPG centil langsung terdiam saat dia mendengar ucapan Naomi. Dia bingung mau ngeyel apa lagi. Sudah gak usah terlalu dipikirin, kenyataannya kita semua memang belum layak untuk membeli rumah mewah sekelas rumah di sini. Sahut SPG lainnya, menghibur si SPG centil. Tuh lihat, ada calon pembeli datang,
Mudah-mudahan unit rumah yang tinggal satu ini bisa segera terjual hari ini, agar bonus kita nambah. Seru seorang SPG lainnya yang kebetulan melihat ada calon pembeli datang. Para SPG langsung melihat ke arah tempat parkir. Mereka melihat dua orang sedang berjalan ke arah kantor pemasaran. Satu orang pria muda dan satu lagi seorang gadis. Lukas? Yasmin? Gumam Naomi tanpa sadar. Loh, kamu mengenal mereka berdua, Naomi? Tanya si centil yang modnya sudah berubah normal lagi. Ya, mereka berdua teman-teman aku. Sahut Naomi singkat. Ya gagal deh. Ternyata mereka temannya Naomi, bukan calon pembeli rumah. Ucap SPG yang tadi melihat kedatangan Lukas dan Yasmin pertama kali. Siapa tahu mereka kesini juga mau beli rumah, bukan cuma mau ketemu aku. Ujar Naomi menghibur teman-temannya yang sedang sangat berharap ada pembeli yang segera datang membeli satu unit rumah yang masih tersisa. Naomi! Teriak Yasmin begitu dia melihat ada Naomi di antara para SPG yang sedang berkumpul di teras. Yasmin, tumben main kesini lagi? Tanya Naomi saat Yasmin dan Lukas sudah sampai di teras kantor pemasaran. Sepertinya aku pernah melihat gadis ini saat awal-awal aku bekerja sebagai SPG di sini. Gumam si SPG centil dalam hati, lupa-lupa ingat saat ia melihat wajah Yasmin. Aku memang ingin bertemu kamu sekalian sambil melihat rumah. Aku sudah memutuskan untuk membeli rumah di sini. Sahut Yasmin santai. Syukurlah kamu datang pada waktu yang tepat, Yasmin, karena tinggal satu rumah yang belum terjual. Ujar Naomi. Teman-teman Naomi kembali tumbuh semangat saat mendengar percakapan antara Yasmin dan Naomi. Baguslah kalau masih ada, Naomi, ayo antarkan kami ke lokasi. Ajak Yasmin. Oke. Sahut Naomi. Kakak Yasmin, tolong rumahnya dibeli ya. Biar bonus kami tambah gede karena seluruh unit rumah 100% terjual. Ucap si SPG centil yang mendengar Naomi memanggil gadis itu dengan nama Yasmin. Ya, jangan khawatir. Sahut Yasmin santai, yang langsung membuat si SPG centil dan teman-temannya bersorak kegirangan. Akhirnya kita berhasil. Besok kita bareng-bareng ke kantor pusat. Terima kasih kakak Yasmin. Terdengar celetukan riuh rendah dari para SPG teman Naomi, menyambut gembira ucapan Yasmin barusan. Lukas, Yasmin dan Naomi sampai tak kuasa menahan senyum karena terbawa aura kegembiraan para SPG yang telah sukses melakukan tugasnya. Ayo Yasmin! Seru Naomi mengajak Yasmin segera menuju ke lokasi. Naomi langsung beranjak dari kursinya dan berjalan ke arah lokasi perumahan diikuti oleh Yasmin dan Lukas. Naomi masih ingat jika sebenarnya Yasmin sudah melihat contoh rumah hingga detil waktu Yasmin datang ke lokasi perumahan bersama Samuel dan dua orang pengawal yang akhirnya malah terlibat keributan dengan dia dan Brian. Naomi tahu jika Yasmin mengajaknya ke lokasi pasti bukan cuma sekedar mau melihat rumah. Naomi menduga mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Yasmin kepadanya. Bab ke-148, ternyata. Sampai di lokasi, tepat seperti perkiraan Naomi, Yasmin cuma melihat sekilas rumah contoh yang ditunjukkan oleh Naomi. Yasmin malah langsung mengajak Naomi untuk duduk santai di teras rumah contoh tersebut. Mengapa kamu tiba-tiba saja ingin membeli rumah di sini, Yasmin? Tanya Naomi penasaran. Mulai bulan depan, aku akan sering berada di kota ini, Naomi. Kemarin Papa, Brian dan Tuan Charles sudah menandatangani kesepakatan jika mereka akan membangun satu pabrik farmasi besar di kota ini dengan Dragon Corp sebagai penyandang dananya, sedangkan Papa bertanggung jawab atas semua operasional dari mulai pembangunan pabrik hingga saat pabrik sudah memproduksi obat-obatan. Sahut Yasmin panjang lebar menjelaskan alasannya membeli rumah di kota Rhodes kepada Naomi. Jadi, aku pikir tidak ada salahnya aku membeli rumah di sini daripada selalu menginap di hotel saat ada urusan bisnis di sini. Lanjut Yasmin. Kalau mau, kamu bisa kok menginap di rumah aku, Yasmin. Celetuk Lukas tiba-tiba.
Memangnya kamu sudah punya rumah sendiri, Lukas? Tanya Yasmin menyindir Lukas. Belum, maksud aku, kamu boleh menginap di rumah orang tuaku. Ujar Lukas meralat ucapannya. Aku nggak enak nanti malah merepotkan orang tua kamu. Sahut Yasmin asal saja. Harusnya kamu beli rumah dulu, Lukas, baru menawari Yasmin untuk menginap. Siapa tahu kalau Yasmin mau menginap di rumah kamu sendiri. Goda Naomi yang sudah merasa jika Lukas sedang berusaha mendapatkan hati Yasmin sejak Naomi bertemu Lukas di restoran waktu itu. Ya, Lukas, kalau di rumah kamu sendiri, mungkin saja aku mau. Tambah Yasmin menimpali ucapan Naomi. Lukas hanya bisa tersenyum kecut saat mendengar ucapan Naomi dan Yasmin. Kedua orang gadis itu tidak tahu jika Lukas dilarang oleh orang tuanya membeli rumah sendiri karena Lukas anak tunggal kesayangan sang mama dan Lukas sendiri juga tidak ingin melanggar larangan kedua orang tuanya tersebut hingga sampai saat ini Lukas tidak memiliki hunian sendiri baik itu rumah ataupun apartemen. Bahkan dulu Lukas merasa iri dengan Steve dan Samuel yang saat ini boleh memiliki apartemen sendiri. Tetapi sejak bergaul dengan Brian dan Scott, perlahan Lukas bisa memahami keinginan orang tuanya. Aku belum punya uang yang cukup untuk membeli rumah sendiri. Ujar Lukas sedikit berbohong. Dia khawatir jika bicara terus terang, Yasmin akan menganggap dia sebagai anak mami yang tidak boleh belajar mandiri. Kalau begitu, nggak salah dong jika aku beli rumah di sini. Ujar Yasmin. Naomi, tadi kamu bilang jika ini adalah unit rumah terakhir, berarti minggu depan kamu bisa bebas tidak bekerja lagi, bukan? Tanya Yasmin bersemangat. Memangnya ada apa, Yasmin? Tanya Naomi. Aku ingin mengajak kamu ke kota Motis sesuai janjiku waktu itu. Bagaimana? Ucap Yasmin. Sayangnya aku belum bisa ikut Yasmin. Aku terlanjur berjanji dengan Sarah. Mungkin lain kali? Sahut Naomi. Syukurlah Naomi menolak ajakan Yasmin. Kalau tidak, bisa gagal rencana aku mengantar Yasmin pulang seperti permintaan Tuan Eddie Lynch. Gumam Lukas dalam hati. Begitu ya? Memangnya kamu ada janji apa dengan Sarah, kalau boleh aku tahu? Tukas Yasmin. Aku diminta oleh Brian untuk mengajarkan dan memberi latihan dasar-dasar ilmu bela diri kepada Sarah dan Sarah memintaku untuk secepatnya melaksanakan latihan itu dan aku sudah menyanggupinya. Maaf ya Yasmin, aku janji akan mengunjungi kamu saat urusan pelatihan ini selesai. Ucap Naomi. Oke, santai saja Naomi. Aku kan sudah bilang akan sering bolak-balik ke kota ini. Ujar Yasmin. Oh ya Naomi, kamu ingat gak waktu itu Brian pernah bertanya tentang guru bela diri aku? Tanya Yasmin. Iya aku ingat Yasmin. Sahut Naomi. Terus terang saat sampai di rumah aku begitu penasaran karena tidak bisa mengalahkan kamu Naomi. Bahkan sepertinya semua gerakan serangan aku kamu tahu semua. Ujar Yasmin. Hah? Tiba-tiba terdengar suara tawa Naomi seperti merasa lucu dengan ucapan Yasmin barusan. Ada apa Naomi? Tanya Yasmin penasaran. Aku hanya merasa geli karena ternyata kita memiliki perasaan yang sama setelah melakukan sparring partner waktu itu. Bukan hanya kamu yang penasaran, Yasmin. Aku juga bingung karena semua seranganku bisa kamu patahkan dengan mudah. Bahkan kamu seperti menyerang aku dengan gerakan yang sama seperti yang aku lakukan. Sahut Naomi di tengah-tengah tawanya. Nah, itulah. Aku curiga jika Brian bertanya tentang guruku saat itu,
karena dia tahu dan melihat kesamaan gerakan bela diri kita saat bertarung waktu itu. Ucap Yasmin. Naomi langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan ucapan Yasmin barusan. Sayangnya, waktu itu kamu menjawab jika kamu tidak tahu nama guru kamu, Yasmin. Ucap Naomi. Iya, Naomi. Waktu itu memang aku sama sekali tidak tahu nama guru, karena dia memang tidak mau menyebutkan namanya. Tetapi saat ini aku sudah tahu siapa nama guruku tersebut meskipun kayaknya belum lengkap. Sahut Yasmin. Aku memancing Papa dengan berbagai macam cara agar Papa mau mengatakan nama sahabat Papa yang mengajari aku ilmu bela diri. Akhirnya Papa keceplosan juga. Lanjut Yasmin. Siapa nama yang disebutkan oleh Papa kamu itu, Yasmin? Tanya Naomi penasaran. Papa cuma menyebut sebuah nama pendek banget, Han. Tukas Yasmin. Han? Master Han? Apakah orangnya tinggi, agak kurus dan rambutnya putih panjang dan sering dikuncir, Yasmin? Tanya Naomi antusias. Betul Naomi, bagaimana kamu bisa tahu begitu detail dengan ciri-ciri fisik guru bela diri aku? Tanya Yasmin dengan mimik muka heran. Lucas yang dari tadi hanya menjadi pendengar setia, ikut merasa penasaran saat mendengar ucapan terakhir dari Naomi. Jangan-jangan Naomi dan Yasmin memiliki guru bela diri yang sama dan kemampuan mereka berdua ternyata berimbang. Berarti kalau aku bertanding dengan Naomi, aku bisa dikalahkan dengan mudah oleh Naomi. Batin Lucas merasa sedikit minder karena merasa jika kemampuan bela dirinya masih di bawah Naomi dan Yasmin. Hah? Ternyata kita satu guru satu ilmu, Yasmin. Ujar Naomi sambil kembali tertawa geli. Pantas saja aku begitu kesulitan untuk mengalahkan kamu, begitu juga sebaliknya karena kita berdua sangat paham dengan gerakan serangan masing-masing. Lanjut Naomi sambil berusaha menghentikan suara tawanya. Nah, ternyata benar dugaan aku. Gumam Lucas dalam hati. Serius Naomi? Kita mempunyai guru bela diri yang sama? Tanya Yasmin meyakinkan dirinya. Aku dan Brian biasa memanggil guru dengan sebutan Master Han, Yasmin. Sahut Naomi. Karena guru kamu juga bernama Han, sedangkan gerakan bela diri kita sama, maka aku yakin 100% jika kita adalah murid dari orang yang sama. Ucap Naomi dengan tegas. Brian pasti akan terheran-heran saat dia mengetahui kenyataan ini, Yasmin. Lanjut Naomi. Apa kita perlu bertanding lagi agar Lucas bisa melihat kesamaan gerakan jurus yang kita mainkan, Yasmin? Tanya Naomi sengaja menggoda Yasmin yang masih tertegun dan bengong. Tidak perlu Naomi, aku hanya masih merasa sedikit kaget saat tahu bahwa ternyata guru kita adalah orang yang sama, yang kamu sebut sebagai Master Han. Ujar Yasmin, akhirnya dia mengakui kebenaran ucapan Naomi bahwa mereka berdua memang memiliki guru bela diri yang sama. Apa kamu juga diajari ilmu pengobatan oleh Master Han, Yasmin? Tanya Naomi. Betul Naomi, tetapi aku tidak tertarik mempelajarinya. Kalau menurut Papa, aku memang kurang berbakat dalam ilmu pengobatan. Sahut Yasmin. Hei! Aku juga menolak saat diajari ilmu pengobatan oleh Master Han, karena menurut aku terlalu ruwet. Ucap Naomi sambil terkekeh geli. Ternyata kita sama-sama tidak berbakat untuk menjadi seorang tabib, Naomi. Sahut Yasmin ikut terkekeh. Untunglah ada Brian, sehingga papa aku bisa mewariskan ilmu pengobatan kunonya pada Brian. Lanjut Yasmin. Ayo Yasmin, kita kembali ke kantor. Teman-teman aku pasti sedang menunggu kamu untuk tanda tangan kontrak jual beli rumah ini. Ujar Naomi. Oke. Sahut Yasmin sambil berjalan mengikuti Naomi meninggalkan lokasi perumahan menuju ke kantor pemasaran.